Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Salawat sembari salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, selamat pagi Bu. Dan yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, rekan tugas beserta staf yang bertugas di SD 138432. Baiklah Bapak dan Ibu, tujuan saya di sini adalah dalam forum diskusi ini ingin menyampaikan pembahasan yang kami pelajari dari CGP, yaitu tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelumnya di sini Bapak dan Ibu, walaupun sudah kenal, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Melani Afianti. Saya bertugas di SD 138432 Tanjung Balai dan sekarang saya menjadi wali kelas 4. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Balai. Demikianlah ya Bapak dan Ibu perkenalan singkat saya, karena semuanya rata-rata sudah mengenal saya. Sebelum kita melakukan forum diseminasi ini, saya mau membuat dulu kesepakatan dalam forum ini. Dan di sini di mana saya telah membuat yang pertama, saya sudah telah membuat menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, menghargai siapapun. Nah, di sini saya ingin Bapak dan Ibu guru menambahkan lagi kesepakatan kita sebelum forum dimulai. Ada yang mau bertanya? Yang menambahkan? Ada Bu. Oh ya, silakan Ibu Tari. Sedikit saran kesepakatannya, mengapa hadir tepat waktu Bu? Oh ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Menggunakan wewenang tokoh atau komitmen. Ini kita kunci aja ya Bapak dan Ibu. Apa tadi? Yang pertama, Tari? Hadir tepat waktu. Iya, hadir tepat waktu. Yang ketiga ya, yang keempat. Siapa tadi kunci tangan? Oh, Ibu Nila. Apa Ibu? Jika ingin bertanya angkat tangan Bu. Iya, bagus sekali. Jika ingin bertanya angkat tangan di urutan keempat. Ada lagi yang kelima? Tunjuk tangan Bu. Ayo, 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 jangan malu-malu. Apa lagi Bu? Iya Ibu, masih ada. Bahagia selama mengikuti kegiatan. Iya, kita harus bahagia selama mengikuti kegiatan ini. Ya, sekarang saya ucapkan terima kasih dan untuk tepuk tangan untuk kita semua dulu bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sini, sebelum kita masuk kepada budaya atau disiplin positif, saya ingin mengaitkan dulu tentang cerita masa lalu atau kenangan masa lalu Bapak dan Ibu guru yang pernah alami. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Mengingat masa silam, apa yang pernah guru kalian lakukan terhadap Anda atau teman Anda yang melakukan hal ini di masa sekolah? Perhatikan gambarnya Bapak dan Ibu. Pertama ada gambar anak terlambat datang sekolah. Yang kedua ada menolak kawannya, mendorong atau menolakkan temannya. Yang ketiga ada merampas mainan temannya. Dan yang keempat ada tidur waktu belajar. Ada Bapak dan Ibu pernah mengalami hal ini dan melakukannya? Ada? Siapa yang mau berbagi pengalaman? Bu. Oh iya Bu tadi, coba Bu. Waktu itu sekolah dulu saya pernah terlambat sekolah Bu. Yaitu gurunya
sampai pelajaran selesai, Bu? Pengalaman yang apa yang dialami Bu Tari katanya terlambat. Terlambat datang Terlambat datang sekolah lalu gurunya menghukum berdiri di depan kelas, Bu. menghukum di depan Kelas. kelas. Zaman dulu masih bisa gitu ya Bu. Iya, Kalau Bu. sini berdiri sini terus begitu ya Bu. Guru zaman dulu. Tapi kita tidak menyalahkan ya kan karena ada guru zaman dulu makanya jadilah kita guru zaman sekarang. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan pengalamannya. Saya, Bu. Silakan. Waktu semasa sekolah saya Bu, yaitu pada waktu SMA, saya waktu belajar mengantuk. Jadi guru saya melempar penghapus dari depan, langsung kena ke kepala saya Bu. Jadi saya terkejut. Jadi kalau kamu mengantuk Bu, waktu itu dulu itu bisa melempar sembarangan penghapus, kayu. Jadi saya kena lemparan penghapus Bu, tepat pula ke kepala saya. Malu saya Bu. Tuh pengalamannya tuh sekarang itu masih trauma ya. Masih ingat sama gurunya Bu? Masih, Bu. Iya, kalau zaman dulu gitu ya Bu, ngantuk terus tahan apa aja yang di tangan guru bisa dilemparkan ke kita ya kan Bu. Zaman dulu masih begitu ya Bu, zaman sekarang kita udah nggak bisa begitu lagi. Ada lagi Bu yang pernah punya pengalaman ini, merampok mainan kawannya atau merampas, menolakkan kawan. Ada nih. Jangan karena sekarang udah jadi guru, malu dia pernah melakukan hal ini waktu dulu. Itu tuh saya namanya masih anak-anak. Ada lagi Bu? Oh tidak ada? Baiklah, dari hal ini saya ingin mengaitkannya dengan hal positif dan disiplin positif. Disiplin positif. Ada di sini yang tahu arti dari atau menurut pendapatnya apa itu arti dari disiplin positif? Yang biasa aja Bu, yang biasa dilakukan kepada murid. Peraturan. Apa itu Bu? Peraturan. Ya, peraturan. Disiplin peraturan ya Bu. Ya, di sini disiplin itu boleh juga kita kaitkan dengan peraturan kita. Di sini yang saya akan jelaskan. Sebagai pendidik, kita harus dapat menerapkan budaya positif baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat diterapkan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Disiplin positif itu misalnya yang macam dikatakan oleh Ibu Dila, datang tepat waktu. Apalagi Bu? Sekolah yang kita kaitkan dengan anak murid, datang tepat waktu, Pakaiannya rapi. berpakaian yang rapi. Oke. Yang kedua Ibu, nilai-nilai kebajikan. Apa yang kita tanamkan kepada anak itu? Nilai-nilai kebajikan apa? Harus bertingkah laku yang baik. Lagi bertutur sapa yang sopan. Nah, itu juga masuk nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nanti akan saya jabarkan. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang mana kita ketahui kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah apa itu Bapak dan Ibu? Kebutuhan dasar manusia yang pertama kita membutuhkan untuk makan agar bertahan hidup. Selanjutnya yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya segitiga restitusi yang akan saya jabarkan. Ini dia. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu yang dicontohkan oleh Ibu Nila tadi. Misalnya datang tepat waktu, menghargai teman dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan juga yang saya rasa penting saat ini untuk ditanamkan pada murid adalah nilai-nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak dan Ibu guru tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak dan Ibu guru? Kalau begitu biar semangat dan seru, karena saya tahu Bapak dan Ibu guru sudah capek tadi dalam mengajar anak murid kita. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Mau, Bu. Mau kan? Mau. Sambil tepuk tangan
ini kita contohkan banyak dilakukan guru agama terhadap, memang kita pun menerapkan juga dengan anak, tapi lebih banyak bidang ibu guru agama. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita contohnya atau kita aplikasikan kepada anak murid kita, yaitu dengan cara berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Lagi Bu, yang 5 waktu itu selalu ya, sholat 5 waktu selalu kita ingatkan, karena itu kewajiban kita nak sebagai umat Islam. Kalau dia agama Kristen sesuai dengan keyakinannya ya kan Bu. Yaitu lagi berkebinekaan global. Kita selalu menerapkan kepada anak atau peserta didik kita berkebinekaan global itu bagaimana anak-anak harus menghargai walaupun sukunya berbeda atau agamanya berbeda atau rasnya, mereka harus saling menghormati, tidak boleh membeda-bedakan. Kita juga sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan suku, agama dan ras dari peserta didik yang kita ajar. Di sini masuk kita pakai gotong royong. Kalau gotong royong kita contohkan, misalnya anak murid kita piket kebersihan kelas kan sudah ditentukan masing-masing jadwalnya. Jadi dalam gotong royong itu terkandung nilai bergotong royong atau itu bekerja sama dan kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi mereka. Yang selanjutnya mandiri. Mandiri di sini saya contohkan, misalnya peserta didik itu mengerjakan tugas, jangan mencontek ya nak, kerjakan sesuai dengan kemampuan anak sendiri. Jadi anak itu jadi dia terbiasa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, jadi dia akan membentuk karakternya yang mandiri. Kalau kreatif saya contohkan pada pelajaran seni, misalnya kita pelajaran seni kita membuat kerajinan tangan, misalnya aja seperti yang saya contohkan ini yang sudah dilaksanakan anak murid. Kita contohkan untuk menghias kelas, kita bilang bawa botol aqua nak, ada pak tutup botol. Jadi kita contohkan aja begitu, mereka bawa tempat gelas, berarti ibu ini membuat ini ya. Jadi dia berpikir sendiri, timbul sekali, Bu tambahkan ininya Bu, kurang kayak gini Bu, pakai kipas-kipas Bu biar cantik. Mula-mulanya kan ide gurunya cuma pakai apa saja nih, tempat apa nih, tempat minuman ini aja, tempat botol aqua. Tapi datang kreatif ide anak itu, Bu tambahkan ininya Bu, pakai kipas Bu. Nah ada lagi, Bu tambahkan ininya Bu, bulu-bulunya biar cantik. Itulah dia kreativitas anak itu, timbul ya ide-ide baru atau gagasan yang baru. Ini bernalar kritis ini contohnya saja, bukannya saya lupa ya Bu, cuma ngetes anak itu bernalar kritis atau tidak dia. Saya bilang begini, 3 dikali 3 sama dengan 6, saya bilang. Ada yang diam aja, tapi anak yang bernalar kritis itu bilang, Ibu saya Bu, ibu salah katanya. 3 dikali 3 itu 9 Bu, bukan 6. Oh berarti dia masih jalan pikirannya, berarti dia nalar kalau berpikir. Ada kan yang diam aja dia, kita bilang 2 kali 2 itu apa anda? Dia diam aja, 2 kali 2 kan? Begitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, motivasi. Dari nilai-nilai yang tadi timbullah motivasi perilaku. Ini berkesinambungan ya Bapak dan Ibu. Motivasi anak-anak itu atau diri seseorang itu untuk melakukan sesuatu itu ada dari dalam dirinya sendiri. Apa itu dari dalam dirinya sendiri? Intrinsik. Dan ada juga faktor dorongan dari luar. Jadi motivasi itu ada 3 motivasi perilaku itu. Di sini 3 perilaku manusia, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan saja kita tugaskan anak itu untuk mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Dikerjakannya, tapi bukan dari kemauannya sendiri, karena dia takut kita dapat hukuman. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga ada pada kita perhatikan ya. Dia itu berbuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu bukan dari dalam dirinya, karena dia aku gini ya, aku tolong kamu gini atau aku harus supaya aku dapat
ketiga, motivasi perilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah nilai yang bagus. Saya contohkan misalnya seorang anak itu, dia belajar itu karena dari dalam dorongan dirinya sendiri, bukan karena disuruh kau harus belajar ya dari satu kau harus ini. Tidak, tapi dia melakukan itu sesuai dengan kepercayaan diri sendiri. Dia mengerti kewajibannya sebagai siswa yang dimana dia harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan nilai yang bagus. Dia tidak mengharapkan imbalan ataupun penghargaan maupun pujian dari orang lain. Itulah dia Bu, 3 motivasi perilaku manusia yang di sini akan berkaitan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini keyakinan sekolah, beda keyakinan dengan aturan. Kita kan biasanya bilang kan Bu, aturan sekolah atau kelas. Kenapa aturan berubah jadi keyakinan? Karena kalau aturan itu kita yang membuat peraturan, mereka harus mengikuti. Nah, kalau dia keyakinan, kita menyuruh mereka menuliskan apa yang mau menjadi kesepakatan yang harus kita kerjakan di dalam kelas. Mereka yang menuliskan pendapatnya masing-masing, lalu kita sebagai guru memilahnya. Nah, baru makanya aturan berubah menjadi keyakinan karena sudah sama-sama. Dari murid dulu, baru gurunya memilah, barulah disepakati bersama. Dan di sini juga ada pengertiannya. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat. Cara membuat keyakinan kelas yaitu siswa menulis keyakinan yang diinginkan, guru dan siswa mendiskusikan keyakinan yang telah ditulis, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang sangat penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif, dan menyepakati kesepakatan kelas dengan seluruh warga sekolah, seperti yang saya jabarkan tadi. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus dilaksanakan di sekolah. Kenapa keyakinan sekolah atau kelas berubah menjadi kesepakatan kelas? Karena tadi guru telah memerintahkan peserta didiknya untuk menuliskan kesepakatan keyakinannya, lalu guru memilah dan guru dan siswa mendiskusikan bersama apa-apa yang cocok untuk menjadi kesepakatan kelas. Makanya keyakinan tadi berubah menjadi keyakinan. Ini ya Bu, kesepakatan kelas yang telah kami buat. Ini kesepakatan kelas 4. Kalau dia kelas 1 atau kelas 2 dan seterusnya bisa disesuaikan dengan kemauan peserta didiknya dan gurunya ya Bu, bersepakat dulu. Kalau kesepakatan kami di kelas 4 adalah yang satu, kami sepakat bahwa satu, disiplin datang tepat waktu. Yang kedua, berkata sopan kepada guru dan teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, saling tolong-menolong, tidak boleh memukul teman. Dan yang keenam, saling menghormati. Ini kesepakatan kelas 4 ini Bu, anak-anak itu yang menuliskannya di papan kesepakatan. Lalu saya memilih mana yang cocok dan yang tidak cocok. Baru kami sepakati. Apa gunanya kita membuat kesepakatan kelas Bapak dan Ibu? Gunanya adalah kalau kita, ini kan orang sendiri yang ini mereka sendiri. Jadi dengan otomatis dia akan merasa malu. Nah, dia yang membuat disiplin datang tepat waktu, berkata sopan kepada guru dan teman.
Makanya jadi dia merasa tidak berat untuk melakukan itu karena ini kemauannya, bukan kemauan saya. Karena kayak kira sepakat. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas yang kami yakini adalah setiap anggota kelas harus saling menghargai, belajar, melaksanakan tugas, merasa aman, merasa bahagia, senantiasa membantu temannya, percaya dan menghormati orang lain siapapun itu, dan barang milik punya orang lain harus dijaga, jangan sembarangan diambil-ambil. Yang selanjutnya, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, inilah dia senantiasa menjadi diri terbaik. Ini maksudnya Bu, memang dia itu pembawaannya dalam dirinya sendiri itu baik, tidak karena paksaan orang lain, tapi dari dalam dorongan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Tanggung jawab dia kepada setiap tugas yang telah disepakati. Bapak dan Ibu guru saya lihat sudah tegang. Jadi mari kita lakukan ice breaking. Mari kita praktikkan ya Bapak dan Ibu guru hebat. Boleh berdiri Bapak dan Ibu guru hebat. Cari pasangannya, berdiri situ aja Bu. Nah, itu aja dirinya jangan. Bapak dan guru hebat boleh berdiri dan mencari pasangannya masing-masing. Berhadapan, berhadapan. Bu, pasangannya harus ada Bu. Jangan jomblo Bu. Nah, harus ada. Pak, pasangan Pak Benja silakan. Ini kan belum satu ini. Ini kan lebih satu. Apa-apa. Sudah Bapak dan Ibu guru berhadapan-hadapan Bapak dan Ibu guru. Ya Bapak guru yang hebat, hebat. Ini apa? Bapak dan guru hebat. Berhadapan-hadapan. Sudah. Ibu guru berhadapan-hadapan. Mau contohnya apa? Silakan. Boleh. Biar seru. Ada yang mau contohkan ke depan boleh. Sudah Bapak dan Ibu guru. Sekarang tangannya luruskan. Sudah. Hal yang saya lakukan ini berkaitan dengan budaya positif ya Bapak dan Ibu guru. Sekarang pandang wajahnya Bu. Pandang-pandangan Bu, bukan saya Bu. Bukan saya lihat ya Bu. Pasangannya Bu. Pasangannya dilihat Bu. Sudah. Cantiknya dia Bu. Sudah. Jangan dulu terbuka giginya. Sekarang dengarkan aba-aba dari saya. Pandang wajahnya ya. Lain. Pandang wajahnya. Kemudian senyum selama 30 detik. Lakukan sekarang. Senyumnya boleh nampak gigi ya Bu. Oh Bu, Pak, yang dilihat bibirnya saja ya. Bibirnya saja ya Bu. Jangan lihat hidungnya, nanti lucu. Sudah Bu, senyum ya Bu. Senyum 30 detik Bu. Bukan ditutup mulutnya Bu. Ada yang tidak kuat terhadap pasangannya. Mungkin pasangannya wow ya Bu. Bu, senyum Bu. Bu, mula-mula senyum itu cuman yang merasakan. Soalnya Bu, apa giginya Bu? Tertawa cuman itu pandang-pandangan. Fokusnya ke hidung aja ya Bu. Jangan ke hidung atau ke mata. Iya. Yang selanjutnya Bu, coba tertawa kan? Senyum. Senyum. Mula-mula senyum Ibu itu adalah senyum yang terpaksa. Tapi lama-kelamaan senyum Ibu akan berubah menjadi senyum yang ikhlas dan senyum yang tulus. Maka ini terkait. Tertawa juga boleh Bu. Makanya ini berkaitan dengan budaya positif yang selalu kita tanamkan kepada peserta didik kita, yaitu 5S apa Bapak dan Ibu guru? Senyum. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Coba dulu Bu, senyum dulu Bu. Oke, jangan
Bu Yesi, ini ibu yang paling muda ini. Boleh tertawa ya Bu, jangan tegang-tegang kali. Udah ada 1 menit Bu belum ya? Belum kelihatan dari sini senyum ikhlas dan tulusnya. Iya Bu, pula-pula senyumnya terpaksa, tapi lama-kelamaan akan menjadi senyuman yang ikhlas dan tulus. Nah inilah dia Bapak dan Ibu Guru yang menerapkan budaya positif di SD 138432. Inilah penimbasan dari saya sebagai CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Barat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana Bapak dan Ibu? Tidak begitu tegang lagi kan? Apa itu Bu? Kita lucunya ya Bu. Baiklah, masuk kita pada penjabaran selanjutnya. Yuda ya Bu, udah senyum. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Ada ini Bu, logo-logonya. Ada yang bisa yang terpikir dari pikirannya apa kalau melihat ini Bu? Rumah tinggal. Iya, manusia membutuhkan tempat tinggal. Yang pertama ya Bu, kalau tidak ada tempat tinggal macam mana ya Bu? Yang kedua, kita bukan manusia. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada duit. Makanya ada orang yang pergi pagi pulang malam, pergi malam pulang pagi. Tujuannya mencari duit atau dolar. Saya bilang, iya. Apa yang melambangkan kita butuh makan. Kalau belum makan kita rasanya tidak tenang. Lapar lagi apa Bu? Semua pekerjaan terganggu, lemas, seperti yang sedang dihadapi Bapak dan Ibu Guru sekarang. Oh, udah makan Bu? Oh, tidak makan siang Bu? Pendidikan dia sebagai manusia kita membutuhkan pendidikan. Ini juga perlu. Apa ini? Kasih sayang. Setiap makhluk hidup atau manusia membutuhkan kasih sayang. Iya, kalau tidak ada kasih sayang, itulah terjadi yang apa Bu? Itu merasa mungkin kurang kasih sayang, terjadi pembunuhan atau dan sebagainya, dan kejahatan kriminal itu karena kurang pendidikan dan kurang rasa kasih sayang mungkin ya Bu. Jadi dia mencari perhatian seperti yang akan saya jabarkan. Kurang lima juga begitu ya Bu. Ini ada pernyataannya. Saat seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu bisa disebabkan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini dia kebutuhan dasar manusia yang tadi. Bertahan hidup, lagi Bu, kasih sayang dan rasa ingin diterima, lalu kekuasaan, ini berkuasa, kebebasan, dia ingin merasa bebas, yang selanjutnya kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia juga. Dari kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia tadi, kita adalah timbul kasus yang selalu atau sering kita hadapi sebagai seorang pendidik. Ini dia ada kasus yang saya ambil. Ibu Rosina wali kelas 1 sedang merasa bingung akhir-akhir ini karena ada salah satu siswanya yang bernama Anto sering kali meminta bekal makanan siang temannya. Bekal makan siangnya selalu diminta atau dirampas dengan paksa. Beberapa temannya sering mengeluhkannya. Kawan yang dirampoknya tadi makanannya mengeluh. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rosina, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang punya Bu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan si Anto tadi merampas makanan milik temannya? Bekal kawannya dirampasnya. Apa alasannya menurut Ibu? Ada yang tahu? Boleh Bu? Apa Bu Asita?
mengapresiasi orang tuanya Bu. Jadi dia kawan-kawannya tidak kepingin jadi dirampasnya. Kata guru tadi, karena dia tidak memiliki jajan, makanya dia merampas makanan temannya. Ada lagi yang lain Bu? Kira-kira pernah mengalami situasi ini di kelas? Oke. Kalau menurut penelitian saya yang sudah saya teliti dan sudah saya tanyakan kepada si Anto melalui validasi tindakan adalah alasan Anto yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, makanya kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Anto adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar. Jadi itulah tadi yang kita kaitkan dengan yang kebutuhan manusia tadi, bertahan hidup si Anto ini yang dibilang. Artinya kurang kasih sayang. Nanti ada lagi ini kita kaitkan yang kasus yang kedua karena si Anto tadi merasa senang temannya memperhatikan dia, makanya nampak serangan itu. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua si yang dirampas tadi, si Anto tadi, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Anto adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kan kurang kasih sayang ya kan Bu, mau diperhatikan. Makanya dengan cara merampas makanan itu, dia mencari-cari, dan dia kena merasa kurang kasih sayang. Selanjutnya Bu, alasan Anto yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, makanya dia merampas makanan orang lain. Di sini Anto berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Satunya macam membuli deh Bu. Dia mau merasa berkuasa sama kawannya. Dirampas makanan kawannya, hebat kayak bahasa itu. Berkuasa kan kayak rasa-rasa ikhlas itu ya kan. Jatuhnya seperti bully ya kan Bu. Alasan Anto yang kelima merampas makanan kawannya adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Bapak dan ibu guru, dari kasus si Anto ini kita juga harus introspeksi diri. Jangan-jangan tadi bekal anak dan ibu cuma yang itu aja yang dibawakan. Macam si Anto ini misalnya, mama selalu membawakan telur lagi, telur hari ini, telur besok, Senin telur sampai Jumat. Makanya dia merasa bosan dan ingin mencicipi bekal makanan kawannya yang bervariasi. Kawannya tadi ada yang membawa bekal hari ini bakso, nasi pakai bakso goreng. Ada yang membawa nasi pakai nugget, ada yang pakai udang lauknya, ada yang pakai soto. Sementara dia membawakan ibunya telur. Jadi timbullah perasaan dia ingin mencicipi makanan temannya tadi. Itu kan bervariasi makanan temannya. Jadi itulah yang menyebabkan dia merampas makanan temannya. Di sini Anto sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bapak dan ibu guru, berarti dari kasus si Anto yang nomor 5 ini, ibunya juga berperan penting. Harusnya bekal anaknya ditukar-tukarnya supaya jangan bosan dan terjadi hal berikutnya Bu hari ini. Selanjutnya masuk kita posisi kontrol restitusi. Ini juga berkaitan ya Bu, cara kita mengendalikan 5 posisi kontrol restitusi. Cara kita mengendalikan kasus-kasus tadi atau tindakan-tindakan peserta didik kita. Yang ada 5 kontrol kita. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ada yang bisa mencontohkan atau mengeluarkan pendapat? Guru sebagai penghukum. Saya ambil contoh, kita kan sebagai guru. Kalau kita guru sebagai penghukum itu udah tahu kita anak itu merampas makanan temannya, langsung kita bilang, kamu salah. Kenapa kamu merampas? Udah, ini aja di situ. Itulah kita guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai membuat merasa bersalah, dan contohkan si Anto tadi, kenapa lah? Kita buat dia merasa bersalah.
dia, nah tengok, udah ketakutan dia, nanti kalau dibilangkan sama mamanya gimana? Guru sebagai pembuat merasa bersalah, jadi anak itu dibuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dari kasus Anto tadi yang merampas keamanan tadi, gurunya kalau bertindak sebagai teman, udah lain kali jangan gitu ya. Udah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Udah, nanti jangan buat gitu lagi. Nah, itu guru sebagai teman. Dia menanya kenapa, apa ya gitu sebagai teman. Dia mengajak sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dia udah tahu anak itu bersalah, dipantaunya. Ditanya-tanyanya, kenapa? Kenapa kalau orang yang rampas makanannya? Apa masalahnya? Kenapa begitu? Kenapa begini? Dia seperti banyak bertanya-tanya. Dia memantau apa dari kejadian tersebut. Kalau nomor 5, guru sebagai manajer ini, dia memang seperti pemantau juga, agak mirip, tetapi penyampaiannya lebih halus, lebih seperti teman juga ya. Dia akan bertanya, kenapa nak? Kenapa nak mengambil makanan teman? Kenapa begini? Jangan begitu. Ini ada guru sebagai manajer. Seharusnya kamu begini. Ini sebenarnya ya kan banyak. Inilah situasi yang kita hadapi sebagai guru. Kan tidak asing lagi bagi kita. Di sini posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Apa tadi manajer, Bu? Kita merangkul, menjadikan, memberikan pendekatan, ya kan? Tidak langsung menghukum. Kita apa dulu ya, Bu? Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, ini gambar apa ya Bapak dan Ibu Guru? Segitiga restitusi. Inilah yang kami pelajari di dalam CGP, bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus kami memakai segitiga restitusi, di mana yaitu tahapan dalam segitiga restitusi itu adalah kalau ada masalah itu, saya contohkan si Anto yang merampas makanan tadi. Pertama kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Inilah dia Ibu tahapan dalam segitiga restitusi yang kami pelajari. Ini dia menstabilkan identitas. Yang mana menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Intinya kita tidak langsung menyalahkan anak itu. Yang kedua, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita contohkan si Anto tadi. Semua orang pernah berbuat salah. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang benar dan salah, tetapi mari kita selesaikan masalah ini. Gurunya tidak menyalahkan terus-menerus. Nanti dia takut siswa itu merasa bersalah dan masalah tidak selesai. Langkah yang kedua ya Bu. Yang ketiga langkahnya validasi tindakan yang salah. Di sini baru kita apa dia? Baru kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan perbuatan tersebut. Kita tanya, apa alasan kamu merampas makanan itu? Baru kita tanya, apa pentingnya bagi kamu merampas makanan temanmu? Atau kita apa dari situ ya? Apa kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan dengan sikap yang lain, sikap yang baru, jangan langsung merampas. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus merampas? Itu contoh yang lain ya Bu, itu memukul. Kalau contoh kasus kita tadi kan merampas. Lanjut ya Bu.
menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dalam dirinya sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini dia menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Dan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan itu dari kasus dia si Anto tadi yang merampas tadi, kita tanyakan kembali keyakinan apa yang ingin didapatkannya dari hal-hal tersebut. Bu Yesi masih semangat? Semangat dong, Bu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama tadi ya Bu, disiplin Positif. yang kedua, Motivasi perilaku manusia. yang ketiga, Keyakinan sekolah. yang keempat, Kebutuhan dasar manusia. yang kelima, Posisi kontrol restitusi. yang keenam. Segitiga restitusi. Ini tadi seperti yang sudah saya jabarkan. Belum mulai. Ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu, dari kasus-kasus yang tadi? Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya baik Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari penjabaran Ibu tadi sudah saya ambil kesimpulan ataupun ada yang ingin saya tanyakan, yaitu ada siswa saya yang terlambat. Kemudian bagaimana cara Ibu menangani kasus tersebut? Melalui segitiga restitusi. Coba Ibu jelaskan dan berikan contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Pertanyaan yang Nia tadi pernah juga saya alami, di mana siswa itu datang terlambat. Mungkin bukan saya saja yang mengalami. Semua guru pernah mengalami hal tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah mempersilakan dia dulu masuk, ikuti dulu pelajaran. Selanjutnya setelah pulang, jam dilihat jawabnya ya, yang berdua aja cara ini. Enggak, berdua. Pertama-tama saya dudukkan dia dulu. Saya tanya begini, kenapa anak datang terlambat? Jawabnya dengan Bu, karena saya Bu ada di kasus ini anak saya namanya Tasya. Kenapa Tasya datang terlambat tadi nak? Awak Bu datang bukan begitu. Saya tanya, tahu tidak kenapa Ibu panggil kemari? Tidak Bu, katanya. Ini berdasarkan pengalaman saya Bu. Jadi saya tanya, kenapa tadi nak awak datang terlambat? Awak Bu tadi malam tidur lama, katanya. Kenapa awak tidur lama? Saya tanyakan kan. Jam berapa rupanya Tasya tidur? Tasya tidur jam 12 Bu. Kenapa Tasya tidur jam 12 nak? Karena Tasya main game Bu. Game apa namanya? Game apa katanya player? Saya kurang paham ya Bu, game mana? Apa namanya Bu? Tak mau Legend Legend. Pokoknya dia gara-gara bermain game makanya dia tidur lama dan akibatnya dia terlambat datang ke sekolah. Lalu saya katakan, Tasya, mula saya tenangkan dulu dengan cara yang pertama itu, ya ada yang masih ingat yang pertama 3 dan yang 3 tadi apa?
Pertama saya menstabilkan identitas dulu. Saya bilang begini, Tasya, ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dari kejadian ini. Lalu saya semua orang pernah melakukan kesalahan, saya bilang kayak gitu. Lalu masuk saya pada validasi tindakan. Di sini saya tanya dia, menurut Tasya baik atau tidak tidur lama? Tidak, Bu, katanya. Lalu saya tanyakan lagi, Tasya, kalau datang terlambat ke sekolah itu baik tidak? Tidak, Bu, katanya. Apa akibatnya? Apakah kamu sendiri saja yang rugi? Tidak ya, karena pas kamu datang itu orang lagi belajar, fokus teman-teman yang lagi belajar terganggu karena kamu terlambat datang. Jadi mereka Tasya datang pasti ribut, jadi pelajaran terganggu. Hal yang Tasya lakukan ini bagaimana? Apakah hanya merugikan Tasya saja ataukah merugikan orang lain? Jawabnya lagi ya, Bu, kawan-kawan merugi. Barulah saya bilang, bagus perbuatan begitu Tasya. Tidak, Bu. Jadi kalau begitu Tasya, selanjutnya saya masukkan kepada tanya keyakinan. Tasya, masih ingat dengan kesepakatan kelas yang telah kalian sepakati? Saya bakal ke situ kan, Bu, kesepakatan kelas kami tadi yang kelas 4. Masih, Bu, apa itu coba sebutkan? Datang tepat waktu, Bu. Lagi apa setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Coba dulu Ibu tanya. Katanya begini, saya akan tidur cepat, Bu, supaya jangan terlambat, Bu, katanya. Lagi saya bilang, make itu baru sampai tengah malam. Tidak, Bu. Baiklah Tasya, karena kamu telah mengingat kesepakatan kelas yang telah kita buat dan kamu juga telah mengakui perbuatan kamu, makanya Ibu ingin melihat kamu berubah mulai dari besok ya. Jangan datang terlambat lagi ya, Nak. Iya, Bu, katanya. Dan cepat tidur ya, ya, Bu. Sebetulnya, Bu, kasus ini juga sudah pernah saya lakukan dengan cara segitiga restitusi itu dan pernah juga saya praktekkan dan ada juga videonya. Mau Bapak Ibu menonton videonya? Oh ya, baiklah, ini dia cara saya melakukan segitiga restitusi dengan melakukan validasi tindakan. Dulu ini ya.
segitiga restitusi atau validasi tindakan. Nah, begitulah dia Bu, kira-kira contoh kasus anak yang terlambat tadi. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Daniar ya. Sebetulnya ini kasus ini bukan hanya dialami oleh Ibu Daniar dan saya saja. Rata-rata guru mungkin mengalami hal yang seperti ini. Siswanya datang terlambat. Padahal sudah ada kesepakatan kelas dan selalu diwanti-wanti setiap harinya. Jangan datang yang terlambat ya nak, jangan datang terlambat. Tapi tetap saja masih ada anak yang terlambat. Itulah tugas kita sebagai guru untuk tetap tak bosan-bosan dan tak jemu-jemu mengingatkan peserta didik kita agar melakukan disiplin. Selanjutnya kesimpulannya dari diseminasi saya hari ini adalah kesimpulannya saya bacakan ya. Dalam mengelola disiplin di lingkungan pendidikan, penting untuk mengintegrasikan pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter. Itulah tadi Bu, yang pengembangan karakter itu ialah kita selalu menanamkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik kepada peserta didik kita. Kita selalu dan tak pernah bosan dan jemu selalu menanamkan karakter yang baik dan positif terhadap anak-anak kita. Kita selalu mengatakan jangan datang terlambat, berpakaian yang rapi, kalau datang ke sekolah ke kelas harus mengucapkan salam, dan kalau sudah masuk di dalam kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lagi sebelum belajar kita berdoa, pulang belajar kita berdoa, dan jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh memukul teman, jangan membuli. Semua itu adalah cara kita untuk memberikan pengembangan karakter terhadap anak. Kita selalu menerapkan hal-hal yang baik sebagai bentuk pembentukan karakter anak. Dan itu memenuhi kebutuhan dasar menggunakan posisi kontrol yang tepat. Di sini kita sebagai guru kan tadi ada 5 posisi kontrol. Itu dia peran kita tadi sebagai penghukum. Apa lagi tadi Bu? Penghukum lagi. Sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemantau. Di sini kita harus sebagai guru menggunakan posisi kontrol kita itu dalam menangani kasus-kasus dan dalam menghadapi peserta didik kita. Harus kita sesuaikan posisi kontrol apa yang harus kita gunakan yang cocok dengan anak tersebut, agar guna posisi kontrol tadi adalah supaya kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru tidak salah dalam menggunakan posisi kontrol tersebut. Posisi kontrol itu ada di tangan guru dan ada di tangan pendidik. Kita lah yang harus pandai menggunakannya. Seperti yang saya jabarkan tadi Bapak dan Ibu ya, saya rasa kita sebagai guru dan sebagai seorang pendidik sudah dapat menggunakan posisi kontrol kita. Dan karena kami telah di CDP dan telah belajar bagaimana menggunakan posisi kontrol melalui segitiga restitusi, melalui validasi tindakan, menstabilkan dulu, baru validasi tindakan, lalu keyakinan. Lalu di sini segitiga restitusi memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dengan cara membangun dan produktif. Itulah tadi Bu, yang segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi itu itulah cara kita dalam menghadapi masalah-masalah atau tindakan yang dilakukan siswa dengan cara segitiga restitusi, dengan tabel tadi. Dengan cara ini kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan pribadi siswa, baik secara akademis maupun sosial emosional. Dari yang saya jabarkan tadi, diseminasi positif di sekolah, telah saya jabarkan bagian-bagian cara kita menangani masalah atau kasus-kasus
terus yang selalu kita hadapi di dalam kelas. Kita sebagai guru tentunya selalu berhadapan dengan murid, karena kita adalah garda terdepan. Kalau di sekolah ya Bu, kita lah yang membentuk mereka, karakter mereka. Kita selalu terapkan yang baik-baik. Tidak ada guru yang mengajarkan yang buruk-buruk kepada siswanya. Kita membantu dia terbentuklah karakternya yang baik. Dan itulah kita juga sebagai guru bukan hanya mengajarkan saja matematika, ilmu pengetahuan. Nah, itu kan bentuknya akademis ya Bu. Tapi kita juga mengajarkan sosial emosionalnya. Bagaimana cara anak itu menghadapi masalah ataupun apa yang terjadi pada dirinya. Bagaimana cara anak itu kalau dia misalnya terlambat, bagaimana yang harus dilakukan. Kitalah itu sebagai guru yang mengatur anak itu ya Bu. Itulah kesimpulan dari baiklah Bapak dan Ibu guru. Inilah pengimbasan positif diseminasi aksi nyata saya di modul 1.4. Inilah yang saya imbaskan kepada Bapak dan Ibu guru di SD 138432. Inilah yang saya pelajari di dari modul 1. Inilah dia kesimpulannya, dan saya mengimbaskan budaya positif ini terhadap Bapak dan Ibu guru sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu guru, kalau ada lagi yang mau bertanya, pas ya Bu? Pas? Ya. Baiklah Bapak dan Ibu guru, kalau begitu saya sudahilah dulu forum diskusi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru atas tepuk tangan dan dukungannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga murah rezeki dan berbahagia selalu. Amin.